Yang pertama, saya mau tes keaktifan raginya dulu, karena raginya bungkusnya udah pernah dibuka sebelumnya. Sebaiknya dites aktif dulu, karena kalau raginya udah mati, nanti adonannya nggak bakal bisa mengembang dan adonannya akan gagal. Jadi caranya, tuang 1 sendok teh ragi instan ke dalam gelas. Lalu sisa raginya dibungkus kembali. Masukkan ke dalam wadah tertutup rapat, simpan di dalam kulkas bagian rak. Lalu masukkan 1 sendok teh gula pasir, 100 ml air putih hangat. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu ini ditutup. Diamkan sekitar 3 sampai dengan 5 menit hingga raginya mengembang atau berbusa. Jadi kalau masih aktif, raginya akan mengembang atau berbusa. Gitu juga sebaliknya ya. Setelah sekitar 5 menit didiamkan, buka tutup gelasnya. Bisa dilihat, ini raginya udah mengembang dan berbusa. Tandanya ragi masih aktif. Begitu juga sebaliknya, jika raginya udah mati, dia nggak akan mengembang dan berbusa. Itu sebaiknya jangan dipakai lagi, karena kalau digunakan, adonannya akan gagal mengembang. Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu. Kalau untuk takaran sendok, ini nggak tinggi menggunung, dan nggak terlalu rata, tetapi cembung atau munjung seperti ini, setara dengan 25 sendok makan cembung. Jadi 1 sendok makan cembung setara dengan 10 gram. Lalu masukkan 3 sendok makan gula halus, saya pakai gula pasir yang di blender. Lalu masukkan 2 sendok makan susu bubuk. Lalu masukkan 2 kuning telur. Ragi yang telah dilarutkan sebelumnya, ini boleh diaduk dulu. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan. Setelah adonan mulai tercampur rata, saya lanjut uleni menggunakan tangan sampai adonannya setengah kalis. Jika adonan masih dirasa terlalu kering, boleh tambahkan 1 hingga 2 sendok makan air putih. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, udah setengah kalis. Jadi teksturnya udah lembab. Kemudian masukkan sejumput garam. Kalau nggak suka boleh di skip. Lalu masukkan 1 sendok makan margarin. Setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Kemudian uleni adonan hingga margarin tercampur rata ke seluruh adonan. Jadi tipsnya supaya margarin cepat tercampur rata atau meresap ke adonan, ini boleh kayak memeras kelapa parut gitu. Sambil adonannya boleh dilebarkan, jadi lebih cepat meresap ya. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Kalau adonannya dilebarin, kelihatan gak ada margarin lagi yang bergumpal. Lalu bulatkan adonan, letakkan kembali ke dalam wadah. Bisa dilihat adonannya memang sedikit lengket, tetapi nggak apa-apa, nanti kalau udah didiamkan adonannya nggak lengket lagi. Lalu tutup menggunakan plastik wrap, atau boleh juga menggunakan kain atau serbet bersih. Lalu diamkan sekitar 40 hingga 60 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah didiamkan 60 menit, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Buka tutupnya, lalu tinju atau kempiskan adonan.
Bisa dilihat, ini adonannya nggak lengket lagi dan semakin lembut. Kemudian bulatkan lagi adonan, lalu bagi menjadi beberapa bagian. Ini saya bagi sekitar 20 gram setiap bagian, hasilnya sekitar 15 potong. Selanjutnya, bulatkan adonan. Untuk adonan yang menunggu, sebaiknya ditutup menggunakan kain atau serbet bersih supaya adonan tetap lembab dan kering. Setelah adonan selesai dibulatkan, letakkan di atas kertas roti. Ini saya pakai kertas nasi bungkus, supaya nanti mengambilnya lebih mudah dan gak lengket. Bulatkan seluruh adonan hingga selesai, jadi caranya sama seperti yang sebelumnya. Sebaiknya meletakkan adonan secara berurutan dari yang pertama dibulatkan, karena nanti itu yang pertama kali digoreng. Setelah adonan seluruhnya selesai dibulatkan, tutup menggunakan kain atau serbet bersih. Diamkan sekitar 30 menit hingga adonannya mengembang. Setelah 30 menit didiamkan, buka tutup adonan. Ini adonannya udah mengembang, lalu siap untuk digoreng. Setelah minyaknya panas, masukkan adonan. Gunakan api sedang cenderung kecil supaya adonannya ini matang merata sampai ke dalam dan gak mudah gosong. Masukkan adonan secukupnya, jangan terlalu penuh karena adonannya akan mengembang. Sebaiknya ini jangan dibolak-balik, jadi cukup satu kali balik aja supaya nggak banyak menyerap minyak. Supaya adonannya ini nggak dibolak-balik, jadi nggak menyerap banyak minyak, ini cukup diintip aja. Kalau warnanya udah kecoklatan, ini boleh dibalik. Jadi adonannya ini berhasil mulus sempurna, dia nggak tenggelam, dia mengembang cantik. Bisa dipastikan ada white ringnya dan pasti adonannya ini empuk dan super lembut ya. Setelah warnanya kuning kecoklatan, ini donatnya udah mateng, lalu angkat dan tiriskan hingga minyaknya turun. Sebaiknya langsung diletakkan berjejer supaya nggak penyok. Biarkan hingga dingin dan minyaknya turun, lalu ini siap untuk diberi isian dan dikasih topping sesuai selera. Setelah donatnya dingin, beri isian sesuai selera. Ini boleh dilubangi menggunakan pisau atau sumpit. Supaya lebih mudah memasukkan selainya, ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk rasa selainya sesuai selera, ini saya pakai selai coklat. Boleh pakai selai strawberry atau selai kacang. Jadi sesuai selera. Ini disemprot secukupnya. Untuk donat bomboloni, ini boleh ditaburi dengan gula halus. Ditaburi secukupnya, sesuai selera. Nah, ini dia donat bomboloninya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Untuk roti jabrik, bagian atasnya boleh diolesi dengan buttercream atau dengan fla, boleh juga dengan margarin, jadi sesuai selera. Supaya kejunya ini menempel ya.
Lalu beri keju parut sesuai selera. Ini saya parut memanjang supaya hasilnya kayak jabrik, kayak gondrong gitu. Jadi untuk parutannya sesuai selera. Ini dia roti jabriknya udah jadi. Hasilnya cantik banget, gak kalah cantik dengan yang donat bomboloni. Sekarang saya mau cobain roti jabriknya. Supaya bagian dalamnya itu kelihatan, ini boleh dipotong dulu. Dari potongannya, donatnya ini atau si rotinya berasa lembut banget. Kelihatan ini super lembut. Ada selai coklat di dalamnya. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Jadi roti atau donat ini lembut banget ya, mantep, super empuk. Dikasih isian selai coklat gini rasanya makin mantep. Ini enak banget ya. Enak banget, mantep. Rasanya gurih dari si kejunya dan manis dari selai coklatnya. Jadi sebelumnya saya pernah juga buat roti jabrik, tapi isiannya itu dikasih waktu menguleni adonannya ya. Jadi waktu adonannya masih mentah. Jadi cara seperti itu agak ribet bagi yang takut bocor. Jadi ini bisa jadi solusi. Ini enak banget, mantep. Sekarang saya mau kasih lihat yang donat bomboloni. Jadi untuk bagian dalamnya bisa dilihat ini tekstur donatnya sama dengan yang sebelumnya, super empuk dan lembut. Selai coklatnya ini full, jadi untuk banyaknya isiannya ini bisa diatur sesuai selera. Cantik banget hasilnya dan rasanya pasti nggak kalah enak. Ini enak banget, mantep. Jadi ini recommended, mantul. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.